Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ذات رضوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, Bapak dan Ibu-ibu pendengar yang budiman dimanapun berada, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan pembahasan kitab Ushul Tsalatsah yang insyaallah pada kesempatan hari ini, siang hari ini, saya akan berbicara tentang muqaddimah Ushul Tsalatsah, karena tidak mungkin kita mengawali pembahasan kitab kecuali kita mempelajari dan mengenal muqaddimah dari kitab ini. Terutama setidak-tidaknya kita mengenal siapa pengarang kitab ini dan apa keutamaan-keutamaan dari mempelajari kitab Ushul Tsalatsah ini. Kalau kita melihat beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lahir di Uyaina. Beliau lahir pada tahun 1115 ya, atau Masehinya 1703 Masehi, dan wafat beliau pada Hijriah 1206 Hijriah, kemudian Masehinya 1973 Masehi. Jadi kitab ini membahas 3 hal penting yang merupakan kebutuhan penting bagi setiap muslim muslimah, mukmin mukminah, agar akidahnya selamat dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Dan 3 landasan ini yang dibutuhkan oleh setiap muslim muslimah ya. Dan secara ringkas kitab Ushul Tsalatsah ini membahas pengenalan tentang, yang pertama adalah pengenalan tentang sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengenalan tentang hakikat agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Ketiga, pengenalan tentang panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian juga yang keempat, pengenalan tentang dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber akidah kita. Yang kelima, ilmu yang akan membentengi diri kita dari terpaan fitnah, syubhat dan syahwat. Ini sangat penting sekali, bagaimana ilmu sangat menjadi kebutuhan yang primer bagi setiap orang ya, agar terhindar dari fitnah syubhat dan fitnatus syahwat yang sekarang menjadi sangat
besar di masyarakat kita dan menjadi masalah terbesar di negeri ini, yaitu masalah kesyirikan, ya, permasalahan syubhat dan permasalahan syahwat yang banyak terjadi. Maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk mempelajari akidah kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga mengenal apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta dalil-dalilnya, ya, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kita mengenal Allah, ya, ini 3 pembahasan pokok, 3 landasan pokok, ya, yang akan kita ulas nanti setiap pekannya. Itu terdiri dari 3 hal yang sangat penting, ya. Yang landasan pertama adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Landasan kedua adalah ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya. Dan yang ketiga adalah mengenal ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Kemudian yang keenam, di antara ringkasan dari kitab ini juga, kunci keteguhan bagi seorang muslim untuk bisa menghadapi ujian di alam kubur kelak. Ya, karena kita ketahui bersama bahwasanya setiap manusia pasti akan mati dan setiap manusia pasti akan menghadapi ujian yang berat di dalam kubur. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa kuburan itu adalah peristirahatan terakhir. Itu tidak benar. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan pertama di akhirat. Maka ketika kita masuk kuburan, itulah terminal yang pertama di akhirat. Dan sangat banyak sekali runtutan-runtutan kejadian-kejadian di alam-alam berikutnya. Maka di alam kubur seseorang akan ditanya 3 hal. Yang ini menyangkut tentang akidahnya, tentang keteguhannya di atas Islam atau tidak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seseorang masuk dalam kubur, maka akan ditanya kepadanya, man rabbuk, siapa nabimu? Yang kedua ditanya, wa ma dinuk, dan apa agamamu? Yang ketiga ditanya tentang dan siapa nabimu? Atau dalam riwayat yang lain, wa marrajul alladzi bu'itsa fikum, dan siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian. Maka ketika seseorang tidak betul-betul mempelajari agamanya, tidak betul-betul mempelajari akidahnya semasa hidup di dunia, ya, maka dia tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang ada di dalam kubur. Ditanya tentang Tuhannya, dia tidak mengetahui. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan kondisi 2 orang yang berbeda di dalam kubur. Ketika orang yang beriman dimasukkan ke dalam kubur, ya, kemudian ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk wa man rajul alladzi bu'itsa fikum. Semuanya dia bisa menjawab, dan Allah meneguhkan, mengokohkan ucapannya semasa hidupnya di dunia maupun ucapannya semasa hidup di dalam kubur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 27, Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan ucapan orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia dengan dengan ucapannya dan akidahnya, keyakinannya yang Allah kokohkan, ucapannya yang sangat kokoh, ya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh kesyirikan dan kekufuran.
ya. Dan di saat di akhirat nanti dia akan mudah dan Allah kokohkan ucapannya untuk menjawab yang benar. Ketika ditanya man rabbuk, maka dia akan mudah untuk menjawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ketika ditanya wa ma dinuk, dan apa agamamu? Dini Islam. Ketika dia ditanya wa man rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian, maka dia akan menjawab huwa Muhammad Rasulullah alladzi ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabnahu wa ata'na. Dia adalah Muhammad, utusan Allah yang datang kepada kami dengan petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan, lalu kami memenuhi seruannya dan mentaatinya. Maka ini ucapan orang-orang yang beriman yang kita berharap agar bisa mengucapkannya. Maka ini tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan mempelajari akidah yang sahih, akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak terkotori hatinya dengan kesyirikan dan kekufuran dan kebid'ahan. Maka saat itu seorang muslim akan dikokohkan hatinya untuk menjawab pertanyaan yang benar. Tapi ketika Rasulullah SAW menyebutkan kondisi orang yang kedua, yaitu orang fasik, ya, ketika dia ditanya di dalam kubur, maka Allah akan mempersulit ucapannya, tidak mampu menjawabnya dengan benar, walaupun di dunianya dia sudah mempelajari bahasa Arab dengan baik, walaupun dia sudah mempersiapkan berpuluh-puluh kali jawaban itu coba diulang-ulang, Rabbi Allah, dini Islam, Nabi Muhammad. Tapi karena dia tidak mempelajari akidah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dia sulit untuk mengucapkan ucapan yang benar. Ya. Terlebih lagi disebutkan dalam hadis ini, disebutkan ketika ditanya wa mar rajul, ditanya wa mar rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Dia akan mengatakan aqulu ma yaqulun nas faqultu, aku mengatakan apa yang banyak orang katakan, itu yang aku katakan. Ya. Ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, dia juga mengatakan aqulu ma yaqulun nas faqultu, aku mengatakan apa yang orang banyak katakan, itu yang aku katakan. Kata malaikat ini, ma daraita wa la talait, apa kamu tidak mengetahui dan tidak mau tahu dan tidak mau membaca? Ya, malaikat memerintahkan kita untuk membaca, untuk menulis, untuk mempelajari akidah kita agar kita tidak tersesat. Jangan sampai kita menjadi orang yang gak mau tahu urusan agama sehingga kita tersesat. Ya. Maka ketika itu dia mengatakan aqulu ma yaqulun nas faqultu, aku mengatakan apa yang banyak orang katakan, itu yang aku katakan. Ya. Maka kata malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis qudsi hadis yang sangat panjang, ya. Kemudian Allah berfirman, an kadzaba abdi, hambaku telah berdusta, hambaku sungguh berdusta, fafrishu lahu minan nar, ya, maka hamparkan baginya hamparan dari api neraka, waftahu lahu baba minan nar, dan bukakan baginya pintu-pintu neraka. Allahu Akbar. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini, seperti orang yang fasik ini, yang tidak mengenal agamanya, tidak mengenal akidahnya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia hanya mengikuti banyaknya orang. Ya, maka padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, jika kau mengikuti banyaknya orang, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Oleh karenanya ungkapan isabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit tadi surah
surah Ibrahim ayat 27. Kata Imam Al-Baghawi, yang dimaksud dengan yusabbitullah alladziina amanu bil qawli tsabit, Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu dengan kalimat tauhid, ya, dengan ucapan la ilaha illallah. Maka mempelajari tauhid itu adalah orang yang sedang mempelajari makna kalimat la ilaha illallah dan mempelajari konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, ya, dan bagaimana menyempurnakan kalimat la ilaha illallah. Karena ungkapan la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar diucapkan tanpa ada konsekuensi. Tak mungkin ucapan itu la ilaha illallah diulang 1000 la ilaha illallah, tapi konsekuensinya dia tidak menjalankan, yaitu menghindari semua sesembahan selain Allah. Dia harus, konsekuensinya dia harus menjauhi semua kesyirikan, semua kekufuran harus dia jauhi. Baru dikatakan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dia menjauhkan segala bentuk kesyirikan dan dia tetapkan hanya Allah satu-satunya yang diibadahi di alam semesta ini, ya, satu-satunya yang dia ibadahi dalam hidup ini, ya. Tidaklah dia menyembah kecuali kepada Allah, tidaklah meminta kecuali kepada Allah, tidaklah bernadar atau beribadah kecuali hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil hayatid dunya, yakni qablal maut, yaitu sebelum kematian, ya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mempelajari kalimat la ilaha illallah. Wa fil akhirati, yakni fil qabri, yaitu di kubur, ya, dia pengucapan dengan kalimat ketika ditanya dia akan mudah untuk menjawab, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan dalam hadis, ya. Begitu juga dengan perkataan Imam Al-Aini, beliau mengatakan rahimahullah, beliau menjelaskan wal qaulu tsabit huwa kalimatut tauhid li'annaha rasikhatun fi qalbil mu'min, ya. Yang dimaksud dengan ucapan al-qaulu tsabit dalam Al-Qur'an tadi surah Ibrahim ayat 28 adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dikarenakan kalimat ini tertancap kuat di dalam lubuk hati seorang mukmin, ya. Orang mukmin harus memiliki tauhid yang kuat, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah juga menafsirkan ayat ini, yukhbiru ta'ala annahu yusbitu ibadahul mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan, mengkhabarkan bahasanya Allah mengokohkan hamba-hambanya yang beriman, ya, yaitu mereka berada di atas keimanan, ya, dari keimanan yang sempurna di dalam hatinya, alladzi yastalzamu a'mal jawarih wa yasmiruha, yang melazimkan perbuatan-perbuatan anggota badannya, ya, yang menuntut memunculkan berbagai amal anggota badan, dan Allah akan memberikan keteguhan kepada mereka di dalam kehidupan dunia ketika ketika dihadapkan kepada syubhat-syubhat dia bisa menolaknya, ya. Nah, ini pengaruh dari kalimat dari tauhid. Maka tauhid itu, saya ulangi, ya, tauhid itu memiliki konsekuensi yang wajib dijalankan oleh setiap muslim, ya. Dan konsekuensi itu tidak hanya sekedar diketahui saja, tetapi harus diamalkan, ya. Maka dengan kita mempelajari kitab nanti ini, kita akan mempelajari secara mendalam kitab Ushul Salasah, menjadi sarana bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah Jamaah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita melihat, ya, di antara keutamaan tauhid, ya, itu ketika kita mempelajari tauhid ini, kitab Ushul Salasah, maka kita ingin mengenal apa sih sebenarnya keutamaan dari mengenal tauhid. Kalau kita mengenal tauhid, ya, banyak sekali keutamaan, ya. Di antaranya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala
akan memberikan keamanan di dunia dan di akhirat. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbitsu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Ya, karena para sahabat Nabi pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsa? Siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi diri kami? Maka Rasulullah mengatakan, laisa kama tadunnun, tidak seperti apa yang kalian ingat. Kezaliman dimaksud, alam tasma' qaula Luqman libnihi, apakah kalian tidak pernah mendengar ungkapan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Karena kalau kezaliman, setiap orang ya pasti memiliki dosa. Setiap orang pasti memiliki kezaliman yang pernah dia lakukan. Tetapi jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Ya. Jika kita pernah terjatuh pada kesyirikan, maka segeralah bertobat pada Allah sebelum ajal menjemput. Karena itu akan membuat dia binasa dan tidak berguna amal kebaikannya semasa hidupnya di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, ya, para nabi-nabi setelah Allah menyebut 16 nabi, ya, dengan disebutkan bahwa para nabi, setiap nabinya itu memiliki keutamaan masing-masing. Kemudian Allah menyebutkan di akhir ayat itu, surah Al-An'am itu, la in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, maka terhapuslah seluruh amal kebajikan mereka. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah seluruh amal kebajikanmu dan kamu meninggal dalam kondisi dan kamu dibangkitkan dalam kondisi merugi. Ini sangat bahaya ketika seseorang tidak mengenal tauhid yang benar atau masih tercampur akidahnya itu dengan noda-noda kesyirikan. Ya, sangat berbahaya sekali. Dan itulah masalah terbesar pada negeri kita, negeri Indonesia ini. Banyak sekali ya umat Islam di Indonesia ya yang KTP-nya Islam, tetapi banyak sekali yang terjatuh pada kesyirikan. Kepercayaan kepada dukun, kepercayaan kepada peramal, kepercayaan kepada kepada khurafat, tatoyur, sangat banyak sekali. Ya. Maka bagaimana mungkin negeri kita mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur jika warga masyarakatnya sendiri masih banyak yang terkontaminasi oleh virus-virus syirik ya, dan kekufuran. Maka kalau kita melihat ya faedah yang kedua, yaitu ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan hidayah. Yang pertama tadi keutamaan dari orang yang bertauhid, yaitu mereka orang-orang yang tidak mencampur adukkan di keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan. Yang kedua, mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Petunjuk dunia untuk beramal soleh, untuk bisa bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, ya, petunjuk di akhirat, dia bisa masuk surga. Dan itu yang kita inginkan. Nas'alullahal jannah wa na'udzubika minan nar. Dan kami memohon kepadamu ya Allah surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksaan api neraka. Kemudian keutamaan yang ketiga ya dari mempelajari tauhid, bahwasanya tauhid akan menjadi kesempatan terbesar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya, sebagaimana kita disebutkan dalam hadis dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana akan ada orang yang dihadapkan kepadanya catatan amalnya
sebanyak 99 catatan amal. Satu catatan amal itu sejauh mata memandang, ya, sangat banyak sekali. Umur yang begitu banyak, ya, umurnya begitu panjang, ya, catatan amalnya banyak, tapi penuh dengan dosa, ya. Tapi satu hal yang tidak dilakukan oleh seorang ini adalah dia tidak menyekutukan Allah. Maka ketika didatangkan catatan-catatan itu, kemudian ditanya oleh Allah, atun kiru hadza? Apakah kamu mengingkari catatan-catatan ini? La ya Rabb, tidak ya Rabb. Kemudian ditanya lagi, ya, apakah bagian pencatat amal itu salah mencatat? Tidak ya Rabb, ini semua pernah saya lakukan. Kemudian Allah datangkan satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semasa di dunia dia tidak pernah menyekutukan Allah, tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan kesyirikan. Maka dia mengatakan, ya, orang ini timbangannya begitu berat dengan dosa. Dia mengatakan, ya, ya, apa pengaruhnya kartu ini? Ma hadhil bitaqa ma hadhihi sijillat. Apa pengaruhnya kartu ini jika dibandingkan dengan catatan-catatan amal begitu banyak dosa? Maka terus kata Allah, innaka la tudlam, sesungguhnya engkau itu tidak dizalimi. Akhirnya ditimbanglah kalimat la ilaha illallah itu, satu kartu itu dengan dosa-dosanya, 99 catatan amalnya yang penuh dengan dosa. Maka tiba-tiba kalimat la ilaha illallah itu sangat berat, lebih berat daripada dosa-dosanya itu. Sehingga Allah masukkan dia ke surga Allah dengan rahmatnya dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituha bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa, lalu satu hal yang tidak engkau lakukan padaku, yaitu menyekutukanku, akan kubawakan sepenuh bumi ampunan. Sepenuh bumi dosa dibawakan oleh Allah sepenuh bumi ampunan jika datang kepada Allah tanpa membawa dosa syirik. Karena dosa syirik itu diharamkan surga, ya, diharamkan malaikat untuk memberikan syafaat, diharamkan Nabi untuk mendoakan orang kafir, diharamkan malaikat dan para Nabi untuk menolong orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, ya. Maka ini kesempatan yang besar untuk kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita mempelajari tauhid dan berusaha untuk mengamalkan tauhid dan membersihkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Dan masih banyak hal-hal yang besar yang berkaitan dengan masalah tauhid, keutamaan tentang masalah tauhid, ya. Di antaranya juga menyebabkan hati hidup, ya, karena semua hati manusia itu mati pada dasarnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-qalbu mayyit wa hayatuhu bil ilmi wal iman, ya, hati itu mati dan hidupnya hati itu ketika dia mengenal Allah, ketika dia mengenal ilmu dan iman, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya, maka ketika itu hati mulai hidup, ya. Orang yang beriman itu, orang yang bertauhid, ya, mereka senantiasa tenggelam dalam kenikmatan berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan pernah menyekutukannya. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan dia menjauhkan dirinya dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Masih ada waktu? Udah, ya. Sampai di sini kita akhiri dan insyaallah enggak ada pertanyaan, dan insyaallah minggu depan kita akan mulai masuk pembahasan dari kitab Ushul Tsalatsa. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.